Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke materi pertama dari Praktikum Elektronika Analog Prodi Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika Politeknik Kalteng Riau. Untuk materi pertama, kita akan mempelajari tentang dioda tipikal. Ya. Materi secara teori sudah diberikan pada saat semester 1. Ya, jadi sekarang kita akan membuktikan teori-teori yang sudah dipelajari sehingga nanti Anda bisa semakin paham tentang komponen-komponen semikonduktor. Baik, kita lihat apa saja yang ada di modul ini. Yang pertama, di sini ada penjelasan mengenai tujuan. Tujuan dari praktikum ini yang pertama itu adalah memahami cara melakukan pembiasan dioda PN, ya, dioda PN junction. Kemudian yang kedua, memahami karakteristik tegangan dan arus dari dioda. Kemudian yang ketiga, mampu menjelaskan perbedaan karakteristik antara dioda silikon dan dioda germanium. Nah, di percobaan ini kita lihat di sini ada penjelasan tentang dasar teori. Ya, mungkin saya tidak akan menjelaskan secara detail lagi tentang dasar teori. Selain sudah diberikan materi sebelumnya di teori, Anda juga bisa membaca atau memahami dari modul yang sudah dibagikan. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit ya, kita review sedikit tentang materinya. Di sini Anda pada saat teori mungkin hanya mengenal bagaimana isi dari bahan semikonduktor, kemudian apa material-material untuk pembentuk dioda ini, kemudian simbolnya, oke ya. Yang di kiri ini adalah strukturnya, ada dua bahan yaitu bahan P dan bahan N yang digabungkan sehingga disebut juga dioda PN, yaitu PN junction. Kemudian yang di sebelah kanan ini itu adalah simbol skematik. Jadi kalau kita mau merangkai sistem elektronika yang memasukkan rangkaian dioda, ada komponen diodanya, jadi ini harus kita tuliskan dengan atau kita gambarkan dengan sesuai dengan simbol skematik. Untuk pin-pin atau kaki-kakinya, untuk anoda itu ada di sebelah sini, kemudian katoda adalah yang ada garisnya ini, itu sebagai katoda. Sedangkan kemudian yang di kanan ini itu adalah bentuk fisik atau foto dari komponen dioda tersebut. Yang di sebelah kiri, yang hitam ini adalah dioda daya, biasanya yang tipe 1N, 400 sekian gitu ya. Itu biasanya dipakai untuk dioda penyearah atau untuk proteksi rangkaian. Oke. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah dioda yang jenis germanium. Biasanya dia dilapisi oleh semacam plastik atau kaca gitu ya. Jadi dia lebih bening ya sampai ada yang kelihatan isi di dalamnya. Nah, untuk dioda ini dia juga punya tanda mana yang anoda dan katoda karena dia sangat berpengaruh ya. Polaritasnya sangat mempengaruhi jalannya arus pada komponen ini. Yang ada garisnya ini ya, semua bagian-bagian yang ada garis atau warna yang berbeda dari bodi dari komponennya itu adalah katoda ya. Itu mewakili garis yang ada pada simbol. Jadi kalau untuk dioda daya ini dia berwarna putih, berarti ini adalah katodanya, ini anoda. Kemudian untuk dioda germanium, mana yang berwarna lebih hitam atau yang mendekati ke ujung kaki satunya. Ya, ini kalau di sini ini untuk katodanya, untuk rangkaian komponen yang ini. Yang di tengah ini biasanya itu adalah kode atau seri dari dioda tersebut. Di dioda yang ini juga ada sebenarnya, cuma ini kebetulan tidak kelihatan. Ya, nanti Anda bisa buktikan pada saat praktikum. Ya. Nah, dioda yang ada di rangkaian ini, di komponen ini adalah dioda jenis penyearah ya. Karena fungsi utamanya itu untuk menyearahkan atau mengkonduksikan arus pada satu arah. Nah, untuk dioda penyerah ini dia akan aktif atau bekerja pada saat kondisi forward bias ya. Dan dia akan
non-aktif atau tidak akan menghambat arus jika diberi arah sebaliknya, arusnya mengalir arah sebaliknya atau reverse bias. Nah, untuk dioda tipe N, yang tipe anoda, forward bias pada dioda itu terjadi dihubungkan jika terminal positif dan tipe N-nya dihubungkan dengan terminal negatif, ya. Nah, kita lihat secara sirkuit, ya, secara sirkuit kira-kira seperti ini. Ini adalah sumber tegangan atau baterai, kemudian ini anggap ini adalah lampu, kemudian diodanya kita pasang seperti ini, maka arus akan mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Arus akan mengalir melewati ini. Nah, karena dioda ini dia aktif secara forward dan dia menerima arus dari positif dari anoda ke katoda, maka arus akan melewati anoda, melewati dioda ini. Sehingga LED akan menyala. Oke. Nah, sedangkan untuk yang reverse, yang terjadi di sini dilakukan pembalikan sumber tegangan. Sehingga dioda itu menerima tegangan negatif, ya, karena yang terdekat dengan dia adalah negatif. Karena dia menerima negatif, maka tidak ada arus yang mengalir di sini sehingga seakan-akan dioda menjadi open atau rangkai ini menjadi open atau jadi saklar terbuka. Maka LED di sini tidak akan menyala. Ini adalah ilustrasi untuk reverse bias. Nah, bagaimana hubungan tegangan dan arus pada atau karakteristik dioda? Jadi nanti selain Anda membuktikan benarkah dioda itu hanya akan menyalakan LED ketika diberi tegangan forward, ketika di reverse dia akan mati. Kemudian kita juga akan membuktikan karakteristik dari dioda yang sebelumnya pernah dijelaskan. Apakah silikon itu ketika 0,7 baru dia mengalirkan arus, ataukah germanium itu 0,3 dia sudah mengalirkan arus, gitu ya. Nah, di sini kurvanya itu adalah kurva tegangan terhadap arus. Jadi nanti Anda akan melakukan pemberian tegangan, ya, perubahan tegangan untuk baterai supaya nanti bisa dilihat kira-kira berapa tegangan diodanya dan berapa arus dioda. Nah, itu kira-kira rencana praktikum kita. Nah, di sini kita akan menggunakan beberapa komponen dan peralatan, ya. Kita nanti akan merangkai secara manual di project board. Ya, saya harap sudah tahu cara menggunakan project board, tapi jika tidak, tolong dipelajari dulu sebelum masuk kelas praktikum. Kemudian nanti kita ada DC power supply, kemudian analog dan digital multimeter, ya, 2 buah, dan ada dioda silikon, ya, yang tipe 1N4002, dioda germaniumnya 1N60. Kemudian resistor 1 kilo ohm yang 1 watt, tapi mungkin sekarang tidak ada 1 watt lagi, jadi kemungkinan setengah atau seperempat watt. Nanti sisanya ada kabel jumper dan kertas milimeter block. Kertas milimeter block ini nanti untuk menggambarkan kurva-kurva yang kita buat, ya, dari hasil-hasil percobaan. Nah, ini adalah diagram rangkaian yang nanti akan Anda coba. Jadi acuannya nanti berdasarkan diagram rangkaian. Nanti akan disebutkan diagram rangkaian yang mana yang akan Anda pakai atau tabel mana yang akan Anda isi. Baik, kita lanjut ke prosedur percobaan. Yang kita di sini ada beberapa prosedur, ya, ada 2, ya. Yang pertama prosedur pembiasan dioda, yang kedua prosedur untuk karakteristik tegangan arus. Nah, yang pertama ini semua karena kebetulan rangkaian kita cuma 1, berarti kita Anda nanti memasang rangkaian seperti ini. Oke, mungkin perlu diingat kembali bahwa Anda itu harus bisa merangkai, membaca diagram, ya, membaca diagram. Dioda ini, ya, di sini ID ini adalah multimeter untuk mengukur arus atau ammeter. Kemudian di sini ada Anda bisa pakai power supply saja, bisa juga tidak pakai multimeter tambahan jika multimeternya cukup. Kemudian di sini 1 multimeter lagi untuk mengukur berapa tegangan VAK-nya. Ya.
Jadi kalau bisa ini dipasang secara bersamaan antara multimeter untuk mengukur arus dan multimeter untuk mengukur tegangan. Yang ini bisa nanti kita andalkan dari power supply, tampilan dari power supply. Nah, perlu diingat di sini antara untuk mengukur arus itu ada rangkaiannya harus dilepas ya. Jadi dia tidak paralel, dia seri dengan rangkaian. Sedangkan untuk mengukur tegangan dia paralel dengan rangkaian ya. Saya harap ini tidak ada masalah nanti Anda lihat lagi bagaimana merangkai pada project board. Oke, di sini ada langkah-langkahnya, sudah lengkap ya. Yang pertama, tentukan kaki-kaki anoda dan katoda dari dioda silikon 1N4002. Ya, kita sudah tahu yang anoda berarti yang hitam, kaki yang di bagian hitam, kemudian yang katoda dari kaki yang ada garis putihnya. Nah, buat rangkaian seperti gambar 4 ya. Gambar 14 dioda dalam kondisi forward bias. Jadi kita coba dulu yang pertama adalah forward bias. Nah, yang kemudian atur DC power supply atau VS sehingga tegangan terukur pada VAK adalah 0,7. Jadi ini Anda atur-atur dulu. Anda coba dulu dari 0, ya kondisi awal itu set dulu dia di 0. Ini kondisinya on ya, ini juga terpasang. Jadi ada 2 multimeter terpasang. Ini boleh pakai yang analog, ini pakai yang digital. Oke, supaya tidak masalah nanti. Nah, Anda mulai dari 0, lihat perubahan tegangan di VAK. Kalau misalnya nanti ada naik ya, lihat perubahan naiknya berapa dan usahakan sampai dia 0,7 volt. Oke, berapapun di sini catat bisa jadi dia mungkin lebih dari 0,7. Kalau secara teori, jika VS-nya 0,7, ini pasti 0,7 juga gitu ya. Paling rugi-rugi arusnya sedikit lah gitu di sini. Nah, bisa jadi itu lebih dari 1 volt baru dia ada VAK 0,7. Anda coba pelan-pelan. Terus kalau misalnya 2 sampai 20 volt ternyata masih belum 0,7. Anda boleh panggil instruktur apakah berapakah nilai yang akan dicatat. Kalau misalnya dia tidak mencapai 0,7, biasanya kemungkinan bisa hanya 0,6 gitu ya atau 0,5. Karena memang dia udah sekarang dia sudah tidak sebagus yang sebelum-sebelumnya. Nah, nilai yang akan dicatat, VS yang akan dicatat adalah VS pada saat VAK pertama naik atau paling tingginya pada range situ. Misal paling tinggi range-nya adalah 0,6, ya berarti VAK kita nanti Anda set 0,6. Maka baru dibaca VS-nya berapa. Lihat VS pada saat tegangan berapa, 0,6. Nah, itu berarti bukan yang atasnya ya, bisa jadi dia nanti 1,2, 0,9 dia sudah 0,6, tapi dia nggak naik-naik sampai 0,7. Nah, berarti kita anggap tegangan VAK untuk dioda itu maksimal itu hanya 0,7, 0,6 gitu ya. Jadi kita turunkan. Nah, itu berarti acuan kita seterusnya VAK-nya adalah 0,6 volt. Kemudian catat arus dioda ID dan tegangan VS pada tabel 11 baris silikon forward. Oke, mana itu tabel 1.1? Oke, ini. Jadi Anda catat tadi di bagian forward ini, pada saat VAK-nya misalnya 0,6, misal ya, 0,6 cuman, 0,6 volt. Kemudian Anda rubah di sini, lihat di bagian forwardnya itu kira-kira 0,9 baru dia 0,6 volt. Oke. Nah, berapa arusnya di sini? Ya. Kemudian dari nilai ini Anda tentukan RD-nya. RD berarti VAK per ID. Oke. RD dihitung, dapatlah nilai resistansi. Oke, itu untuk yang percobaan 151 nomor 4 ya untuk mencatat di tabel. Kemudian, nah ini untuk hitung resistansi dioda pada forward bias dan catat pada tabel. RD adalah VAK dibagi ID ya. Jadi dilengkapi ya, ini nggak dikosongin, dicari ya, dihitung. Bawa kalkulator ya, tidak pakai HP, nggak ada yang pakai HP pada saat praktikum. Nah, kemudian langkah yang keenam, baliklah posisi sambungan terminal power supply sehingga dioda menjadi reverse bias. Jadi ini dibalik, ditukar ya. Negatif ke atas, positifnya ke bawah. Anda putar saja. Jangan lupa di set dulu, dipindahkan dulu ke 0.
ya. Jadi kira-kira seperti ini nanti. Pindahkan dulu ke 0 ya, power supply-nya, baru nanti Anda pasang di kerangkaian gitu ya. Matikan dulu baru pasang output-nya. Nah, kemudian VS-nya tidak dirubah VS-nya gitu ya. Terus Anda hanya perlu mencatat arus ID, tegangan VS dan VAK pada tabel 11 baris silikon reverse. Jadi VS-nya berarti kemungkinan sama nih, kan VS-nya nggak disuruh rubah, berarti tadi nggak perlu dinolkan ya, berarti tegangannya tetap nggak dirubah, cuma polaritasnya dibalik di rangkaian. Hitung berapa VAK di sini, terus berapa ID-nya. Oke, kemungkinan dia akan 0 ya, nggak ada. Nah, dan catat ya sampai dapat RD berapa. Nah, terakhir ulangi langkah 1 sampai 7 untuk dioda germanium 1N460 dengan VAK 0,3 volt ya. Bisa jadi nanti dapatnya 0,2 ya. Kalau sebelumnya diteorikan dijelaskan ringnya itu 0,6 sampai 0,7, VAK germanium 0,2 sampai 0,3 volt. Nah, itu selesai untuk pembiasaan dioda. Jadi ini nanti Anda isi juga berapa nilainya. Oke, caranya sama. Kemudian kita lanjut ke percobaan yang kedua, itu untuk membuat kurva karakteristik VI ya, tegangan dioda untuk rangkaian forward bias. Nah, kita masuk ke langkah 152 untuk membuat kurva karakteristik. Nah, rangkaian masih yang sama dengan yang pertama, berarti kita kembalikan posisi power supply ke awal ya, berarti ini kembali ke sini sama ya, positif tersambung dengan anoda. Kemudian aturlah DC power supply untuk nilai VS seperti pada tabel 12 dan catat nilai tegangan VAK dan arus ID pada tabel 12. Nah, jadi di sini VS-nya sudah ditentukan nilainya berapa. Mulai dari 0, 0,2, 0,4, 0,7, kemudian 1, 2, 5, 10, 15, sama 17,5. Catat berapa VAK-nya. Catat juga berapa ID-nya. Karena ini kan multimeter kita terpasang bersamaan. Oke. Yang germanium ya, berarti ini dicatat. Kemudian langkah berikutnya ulangi langkah 1 sampai 4 untuk dioda germanium. Oke. Nah, lakukan hal yang sama. Ya, cuman ini tegangannya beda ya. VS-nya untuk germanium nanti ada 0, 0,2, 0,3, 0,4, 0,7, 1, 1,5, 2, 3, dan 5. Ya, karena kalau terlalu besar nanti diodanya pecah ya. Jadi nggak boleh besar-besar. Nah, berapa VAK-nya dan berapa ID-nya. Ya, ini sampai 20 sampai 10. Oke. Kemudian lakukan hal yang sama berikutnya untuk posisi reverse ya, untuk posisi reverse bias. Dibaliklah ini sumber tegangannya. Kemudian lakukan hal yang sama ya dengan mengatur-ngatur VS dari 0 sampai 15. Ya, ini germanium dari 0 sampai 12. Lihat berapa VAK-nya, berapa ID-nya. Reverse yang ini juga gitu. Nah, itu sudah selesai. Jadi Anda nanti melengkapi 3 tabel pada percobaan pertama ini. Baik, saya harap ini juga cukup jelas ya penjelasannya. Nah, kemudian di modul ini akan saya jelaskan panduan analisa gitu ya. Jadi kita tadi ada 2 percobaan dengan 3 tabel hasilnya. Nah, Anda yang untuk tabel yang pertama itu kita kan akan membandingkan berapa VAK dioda tipikal ketika forward dan bias. Jadi itu masuk di paragraf pertama di analisa. Anda analisa berapa forward bias untuk dioda tipikal, berapa forward VAK untuk reverse biasnya, gitu ya. Dapatkah bisa atau tidak itu Anda jelaskan secara detail. Kemudian
bandingkan juga berapa nilai resistansi dioda untuk forward bias dan reverse biasnya, gitu ya. Nah, itu berarti kita bisa melihat, menganalisa itu berdasarkan tabel yang ada di sini. Oh, dari sini, VS-nya itu 0,9 volt, baru nanti VAK-nya 0,6 gitu, ya. Kemudian ID-nya berapa, kemudian RD-nya berapa, gitu. Nah, itu dari situ bisa kita tentukan, ya, bisa kita tulis analisanya. Nah, kemudian yang nomor 3, buat kurva karakteristik forward dioda silikon dan germanium. Disatukan dalam satu grafik. Jadi nanti Anda hasil dari ini, tabel 1, 2, Anda buatlah seperti kurva karakteristiknya real. Kira-kira nanti bentuknya apakah seperti ini, atau dia begini, gitu ya, atau dia belok-belok. Nanti real sesuai yang didapat pada saat praktikum. Tidak boleh mengada-ada. Kita di sini hanya membuktikan, tidak ada yang benar yang salah. Kalau benar salah itu hanya dilihat Anda benar cara mengukurnya atau tidak, ya. Tapi hasilnya apapun yang terjadi, it's okay gitu, nggak ada masalah. Jadi tinggal kita tuangkan ke dalam kertas grafik milimeter block, terus nanti kita tentukan apakah sesuai atau tidak dengan teori. Nah, begitu seterusnya ya, Anda lengkapi panduan-panduan ini, kemudian Anda tulis dengan baik pada lembar analisa, panduan analisa. Nah, silakan ini dijadikan panduan untuk praktikum, panduan untuk analisa, nanti kesimpulan Anda sesuaikan. Dan di kesimpulan apa yang menjadi tujuan dari praktikum itu harusnya bisa terjawab. Tujuannya apa tadi? 1, 2, 3. Nah, itu coba Anda jawab di kesimpulan, gitu ya. Apakah Anda bisa memahami cara melakukan bias pada dioda, bagaimana karakteristik VI-nya dioda, sesuai apa enggak antara teori dengan praktek, kemudian bagaimana perbedaan karakteristik antara dioda silikon dan dioda germanium. Baik, mungkin itu saja untuk penjelasan percobaan 1 dioda tipikal. Nanti kita akan ketemu di percobaan berikutnya. Ya sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.